Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Munawwara Abdullah akan membawakan short case dengan judul Corneal Thermal Burn Grade 1 Oculi Sinistra plus Eyelid Burn Oculi Sinistra yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukom. Berikut ini adalah outline-nya. Yang pertama dilakukan adalah anamnesis. Anamnesis merupakan kegiatan komunikasi antara dokter dan pasien untuk menggali penyakit pasien. Dari hasil anamnesis didapatkan namanya Ananda D dengan usia 7 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, pekerjaannya belum bekerja, dengan alamat di Palembang dan tanggal pemeriksaannya tanggal 2 April 2023. Pasien datang dengan keluhan nyeri pada mata kiri setelah terkena ledakan petasan sejak 12 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluh pandangan mata kirinya terasa nyeri, terdapat mata merah dan berair. Pasien menyangka adanya keluar kotoran mata, keluar cairan mata seperti putih telur, dan darah dari dalam bola mata. Ada riwayat ke puskesmas dan diberikan kompres natrium klorida selama 15 menit. Pasien kemudian datang berobat ke IGD Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk ditata laksana lebih lanjut. Selanjutnya riwayat penyakit dahulu, riwayat trauma, memakai kacamata, operasi mata, obat tetes, lensa kontak, lalu diabetes mellitus, hipertensi dan alergi disangkal. Lalu untuk riwayat pengobatannya, pasien sempat ke puskesmas dan diberikan kompres NaCl selama 15 menit. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa pada keluarga tidak ada. Untuk pemeriksaan fisik didapatkan hasil dalam batas normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan visus yang digunakan untuk melihat ketajaman penglihatan pasien. Dilakukan secara terpisah pada masing-masing mata. Pemeriksaan dilakukan menggunakan Snellen chart yang diletakkan 6 meter dari pasien. Pasien diminta untuk membaca chart hingga tidak dapat dibaca lagi, lalu tentukan visusnya. Setelah itu, pasien diminta untuk membaca baris yang tidak terbaca tadi menggunakan pinhole untuk mengetahui apakah penurunan visus terjadi akibat kelainan refraksi atau bukan. Jika pasien tidak dapat membaca huruf paling pertama di Snellen chart, lakukan hitung jari. Uji hitung jari ini dapat dilakukan pada 5 meter dari pasien, lalu maju jauh 1 meter jika pasien tidak dapat membaca jari pemeriksa. Jika masih tidak bisa melihat, dapat maju sampai 3-1 meter. Pemeriksaan lambaian tangan dapat dilakukan jika pasien tidak bisa melihat jari pemeriksa pada 1 meter. Dilakukan dengan cara melambaikan tangan di hadapan pasien dan menanyakan arah jari lambaian tersebut. Dilakukan pada 1 meter. Jika pasien tidak bisa melihat juga, lakukan pemeriksaan dengan penlight, yaitu dengan mengarahkan penlight ke mata pasien dan menanyakan apakah terlihat cahaya. Tanyakan arah dari cahaya tersebut. Jika pasien dapat melihat cahaya dan arahnya benar, maka visusnya 1/ta hingga PSB. Jika arahnya salah, maka 1/ta hingga PSS. Jika tidak bisa melihat sama sekali, maka dinyatakan NLP atau no light perception. Penilaian subjektif dapat dilakukan dengan palpasi di mata penderita. Selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara objektif maupun subjektif. Pasien diminta untuk duduk tegak, lalu diminta untuk melihat ke bawah. Selanjutnya, palpasi mata pasien untuk pemeriksaan objektif dapat dilakukan dengan menggunakan NCT atau non-contact tonometry. Selanjutnya adalah pemeriksaan kedudukan bola mata, yang dilakukan untuk menilai keadaan bola mata dalam kondisi primer. Pemeriksaan dilakukan dengan mengarahkan senter ke arah glabella, lalu lihat refleks cahayanya. Setelah itu nilai apakah terdapat deviasi atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan gerak bola mata. Pasien diminta untuk mengikuti arah gerakan tangan pemeriksa ke 6 arah kardinal tanpa menolehkan wajah dan hanya menggerakkan mata saja. Lihat apakah bola mata bergerak dengan baik ke segala arah atau ada yang tertinggal. Dari hasil pemeriksaan didapatkan visus oculi dextra 6/6, visus oculi sinistra 6/7,5 dengan pinhole negatif, lalu tekanan intraokular dextra itu 14,3, KBM ortoforia, GBM baik ke segala arah. Selanjutnya adalah pemeriksaan segmen anterior. Pada pemeriksaan ini yang diperiksa adalah palpebra, konjungtiva, kornea, BMD, iris, pupil, dan lensa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan menggunakan slit lamp atau senter dengan magnifying loupe. Pada hasil pemeriksaan didapatkan oculi dextra tenang, sedangkan pada oculi sinistra pada palpebra superior terdapat edema, blepharospasme, lalu pada palpebra inferior terdapat ekskoriasi. Untuk konjungtivanya didapatkan hiperemis. Pada pemeriksaan korea didapatkan fluorescent test positif, sentral parasentral arah jam 4 sampai jam 7, infiltrat negatif. Untuk BMD-nya sedang, untuk irisnya memiliki gambaran baik, untuk pupilnya bulat, sentral refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm, lalu untuk lensanya juga didapatkan jernih. Selanjutnya pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan ini dilakukan dengan fundoskopi direct. Pertama-tama pasien diteteskan media tikum untuk melebarkan pupil. Setelah itu pemeriksa menggunakan fundoskopi. Jika yang diperiksa mata kanan, maka fundoskopi dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Dan pemeriksa menggunakan mata kanan dan jari telunjuk pada panel pengaturan lensa. Begitu pula sebaliknya. Pada hasil pemeriksaan segmen posterior didapatkan oculi dextra sinistra dalam batas normal. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan menggunakan fluorescent test dan pengukuran pH. Berikut ini adalah lampiran foto pasien. Lalu ini adalah foto menggunakan fluorescent test oculi sinistra. Diagnosis banding dari pemeriksaan ini adalah erosi kornea thermal burn oculi sinistra plus eyelid burn oculi sinistra. Lalu erosi kornea trauma kimia oculi sinistra plus eyelid burn oculi sinistra. Diagnosis kerjanya adalah erosi kornea thermal burn oculi sinistra plus eyelid burn oculi sinistra.
Tata laksana non-farmakologi yang dapat dilakukan adalah pertama menjelaskan pada pasien bahwa keluhannya terjadi karena erosi kornea pada mata pasien akibat trauma termal dari ledakan petasan. Lalu yang kedua menjelaskan kepada pasien mengenai pentingnya menjaga jarak aman dan pengawasan orang dewasa saat anak bermain petasan. Lalu yang ketiga menjelaskan terapi yang diberikan dan meminta pasien menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai agar proses penyembuhan optimal. Lalu yang keempat menjelaskan pentingnya menjaga hygiene terutama pada mata dan menghindari mengucak atau menggosok mata, serta rajin mencuci tangan. Tata laksana farmakologisnya adalah yang pertama irigasi ring relaktat dan povidone iodin 10% pada Oculis sinistra, lalu beberapa dengan salep chlorphenicol selama 8 jam pada Oculis sinistra, lalu diberikan obat ofloxacin 3 mg eye drop 1 tetes setiap 4 jam pada Oculis sinistra, lalu diberikan juga sodium klorida 4,4 mg plus potasium klorida 0,8 mg eye drop 1 tetes per 4 jam Oculis sinistra. Prognosisnya Quo ad vitam bonum, Quo ad functionem dubia ad bonum, lalu Quo ad sanationemnya dubia ad bonum. Selanjutnya adalah analisis kasus. Yang pertama adalah pasien mengalami mata merah. Hal ini dapat terjadi karena adanya kongesti vaskular pada konjungtiva atau sklera karena adanya inflamasi. Lalu selanjutnya pada mata berair, ini terjadi karena adanya kerusakan kornea yang menstimulasi nociceptor kornea. Hal ini merangsang saraf trigeminal, lalu timbullah refleks trigemino-autonomik yang mengaktifasi efektor parasimpatis ganglion pterigopalatin dan terjadilah dilatasi pembuluh darah dan lakrimasi pada mata. Selanjutnya, visus pada Oculis sinistra didapatkan 6/7,5 dengan pinhole negatif. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan epitel kornea, sehingga terjadi perubahan indeks refraksi kornea dan terjadilah penurunan tajam penglihatan. Pada palpebra superior didapatkan adanya edema. Terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga terjadi ekstravasasi cairan menuju ke interstisial. Blepharospasme atau kedutan terjadi karena adanya kontraksi abnormal otot palpebra yang dipicu oleh proses peradangan. Pada palpebra inferior didapatkan adanya ekskoriasi, yaitu hilangnya kulit melampaui stratum basalis, yaitu hingga ke stratum papilar. Pada konjungtiva didapatkan hasil pemeriksaan hiperemis, terjadi karena kongesti vaskular pada konjungtiva atau sklera karena inflamasi pada pembukaan eksternal bola mata. Pada pemeriksaan kornea, kerusakan atau defek pada epitel kornea itu dapat memicu pengeluaran enzim lisozim yang mengikat fluoresen yang berwarna orange atau kuning. Hal ini pada saat dilihat di bawah sinar biru dapat terlihat menjadi berwarna hijau. Selanjutnya adalah tata laksana yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, irigasi ini bertujuan untuk membersihkan zat penyebab iritasi atau benda asing. Lalu untuk obat tekan dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu meminimalisir gesekan antara kornea dan palpebra. Untuk antibiotik diberikan antibiotik broad spectrum, yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya terakhir diberikan sodium klorid dan potasium klorid, ini untuk mengurangi gesekan serta mengurangi rasa tidak nyaman akibat erosi kornea. Trauma pada mata dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada trauma mekanik dan trauma non-mekanik. Pada kasus ini termasuk ke trauma non-mekanik yaitu trauma termal. Untuk trauma termal, yang pertama itu ada kontak dengan cairan panas, lalu ada kontak dengan gas atau uap panas, lalu terkena api, atau yang terakhir itu ada logam cair. Selanjutnya terdapat klasifikasi mayor berdasarkan keterlibatan kornea pada trauma, yaitu klasifikasi Roper Hall yang merupakan hasil modifikasi dari klasifikasi Hughes. Klasifikasi tersebut digunakan berdasarkan derajat keterlibatan kornea dan konjungtiva limbus. Roper Hall grade 1 hanya didapatkan kerusakan pada epitel kornea tanpa adanya iskemik limbus. Pada grade 2 itu berupa kornea tampak berkabut atau keruh, detail iris masih jelas dengan iskemik limbus kurang dari 1/3. Pada grade 3 berupa kehilangan total epitel kornea, stromal haze, detail iris sulit dinilai dengan iskemik limbus antara 1/3 sampai setengah. Lalu untuk yang terakhir ada grade 4 berupa kornea tampak opak, iris dan pupil tidak terlihat dengan iskemik limbus lebih dari setengah. Berdasarkan pemeriksaan oftalmologi pada kasus, didapatkan kornea tampak erosi tanpa adanya iskemik limbus. Maka dapat diklasifikasikan menjadi Roper Hall grade 1. Lalu untuk pH-nya didapatkan normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.